Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Pire dan aku Anton. Kali ini kami berdua akan menyajikan berita terbaru dan pastinya menarik untuk kalian semua. Betul banget. Nah, Pak Anton, kayaknya minggu ini cukup padat ya Pak ya. Banget. Apalagi nih kita udah masuk di pekan-pekan pesta demokrasi. Nah makanya kita juga harus semangat nih buat kasih berita-berita menarik yang bikin kalian tetap up to date. Setuju sekali Mbak. Iya, nah ngomong-ngomong nih Bapak akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Pak? Nah itu tadi ada kaitan dengan yang Mbak Biri sampaikan. Jadi karena memang ini dalam rangka menyambut pilkada, sehingga kita juga melaksanakan kegiatan jebolanduk nih, perekaman bagi pelajar-pelajar SMA, SMK yang mereka sudah usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman, sehingga harapannya nanti mereka pada saat hari H pencoblosan sudah bisa memberikan hak pilihnya tersebut. Ya, kalau Mbak Pire sendiri kesibukannya apa nih? Nah kalau aku, karena aku juga magang di Disdukcapil nih, aku juga tentunya sibuk-sibuk juga nih, karena kan sekarang lagi pekan pilkada yang kata Bapak tadi. Betul. Itu jadi sekarang aku lagi sibuk untuk membantu nih warga Surabaya untuk raising awareness tentang pentingnya perekaman KTPL gitu. Jadi kita sama-sama konsentrasi untuk pilkada sih dalam. Betul banget. Sampai nanti tanggal 27 November. Betul kan Pak? Betul. Oke, nah tapi aku juga mau ngucapin nih terima kasih buat para Sobat Dukcapil yang selalu setia nonton Rabipindo setiap minggunya, yang bikin acara ini semakin seru. Nah Sobat Dukcapil, di Rabipindo kali ini kami hadir dengan ulasan berita nasional dan juga info seputar Adminduk terbaru yang juga fresh banget. Jadi ikutin terus rangkuman momen-momen menarik minggu lalu yang pastinya dapat menambah pengetahuan buat kalian. Tepat sekali. Jadi without any further, gak usah kesuwen, gak usah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai dengan berita yang pertama. Sobat Dukcapil, Indonesia lagi bergembira nih. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berhasil mencetak skor 2-0 atas Arab Saudi. 2 gol Indonesia tersebut diperoleh dari Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan ke-57. Wow, keren banget nih. Dan mengutip dari kompas.com, kemenangan ini membawa tim Garuda meraih 3 poin pertamanya dan naik ke posisi 3 klasemen sementara di grup C. Selain menjadi kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan ini juga menjadi kemenangan pertama untuk Indonesia atas Arab Saudi. Keren banget nih. Nah, kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Indonesia karena timnas Indonesia berhasil mengakhiri catatan buruk dari rangkaian 15 pertandingan yang tak pernah menang dari The Green Falcons, julukan bagi timnas Arab Saudi. Nah, sementara timnas Indonesia sendiri akan kembali bertanding di kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025 mendatang. Indonesia akan bertanding menghadapi Australia dan Bahrain. Dengan hasil ini diharapkan tim Garuda semakin percaya diri dan menunjukkan konsistensi dalam setiap pertandingan. Kemenangan tersebut juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, membuka peluang untuk meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional. Wah, pokoknya luar biasa banget ya Pak ya, pasukan Garuda kita nih, kayak keren pokoknya. Keren banget. Aku juga waktu itu nonton kayak wow. Ternyata bisa ya kita kayak gitu. Kalau Bapak sendiri nonton nggak nih Pak? Nah itu dia. Karena saya awalnya tuh sudah ndredeg atau apa, jadi saya nonton. Cuma nggak pas live. Jadi siaran ulangnya. Siaran jadi ulangnya Pak. Setelah dapat kabar Indonesia menang loh, langsung saya nonton dari awal. Soalnya saya terus terang agak ndredeg, menang nggak. Ternyata akhirnya bisa menang. Alhamdulillah gitu. Jadi memang pertandingan kemarin patut diapresiasi, diacungi jempol. Jadi benar-benar membuktikan kata-kata walaupun 1000 kali gagal dalam mencoba, kemenangan datang bagi yang terus berusaha. Betul, karena emang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Nah, semoga momentum ini juga dapat memotivasi para pemain untuk terus berkembang dan juga memperkuat kerjasama tim dan terus meningkatkan kualitas permainan untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Amin. Pokoknya semangat selalu Garudaku. Semangat. Nah, berita selanjutnya, Sobat Dukcapil, tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Dilansir dari antaranews.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguatkan sinergi pemerintah, Pemda, organisasi, non-pemerintah, dan juga masyarakat agar dapat meminimalisir atau menghapus kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap anak. Nah, upaya peningkatan
kesadaran hak anak dilakukan melalui pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan kekerasan, hingga kebebasan berpendapat. Selain itu, juga dilakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak dengan memastikan akses anak-anak ke layanan dasar dapat terpenuhi, seperti mendapatkan makanan bergizi, perawatan kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak menyampaikan bahwa partisipasi anak sangat diperlukan melalui upaya mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam diskusi dan kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nantinya, anak akan belajar tentang pentingnya suara mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk menguatkan forum anak di seluruh Indonesia. Wow. Nah, kalau Pak Anton sendiri nih, hari anak kan tanggal 20 tuh. Udah ngucapin belum ke anaknya? Selamat hari anak, anakku. Iya, sudah sih sebetulnya. Cuma pada saat saya mengucapkan itu masih tidur anaknya. Waduh, lagi tidur dia. Ya sudahlah, saya sampaikan melalui WA dan dalam hati aja. Oh, oke. Dibalas gak Pak WA-nya? Belum saya lihat, sudah dijawab atau belum. Oke. Oke, kalau Mbak Fira sendiri gimana? Sudah dapat ucapan selamat hari anak dari orang tua? Kalau saya baru tahu kalau tanggal 20 November itu hari anak. Jadi kayaknya oh, WA saya kok kering gitu. Mungkin emang sama-sama lupa gitu saya sama orang tua saya gitu. Ya, dengan berita ini kan jadinya inget Mbak Fira. Iya, Oh, ternyata betul. ada hari anak nih ya. Nah, jadi peringatan ini penting ya untuk mengingatkan kita bahwa anak-anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam berbagai aspek. Betul banget. Karena emang anak-anak ini kan apa ya, kayak bibit bangsa banget Betul, ya gitu. calon Jadi generasi penerus ya. betul, agent of change dan lain-lain gitu. Nah, tapi nih Pak Anton, bicara tentang Hari Anak. Hari Anak tuh kan identik nih kalau misalnya di administrasi kependudukan atau dokumen kependudukan itu kan ada kita KIA atau Kartu Identitas Betul. Anak. Nah, Betul. untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak, bisa juga nih para orang tua untuk membuatkan KIA untuk anaknya. Karena dengan KIA itu juga dapat membantu mempermudah akses layanan anak. Betul nggak Pak? Betul, jadi kita juga sekalian mereminding ya bagi orang tua yang memiliki anak di bawah usia 17 tahun dan belum memiliki KIA, monggo segera gitu ya. Yep, Jadi Hari Anak Sedunia ini mengajak kita untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak yang mereka miliki dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan mendukung perkembangan mereka. betul banget. Sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat Hari Anak Sedunia. Nah, berita yang ketiga, Sobat Dukcapil, ada berita penting terkait Pilkada 2024. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat edaran tentang penggunaan hak pilih guna menghimbau kepada pelaku usaha dan instansi untuk memberikan kesempatan para karyawannya menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November nanti. Betul, dan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Bapak Ihsan, mengatakan pada pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung tanggal 27 November 2024, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata Kota Surabaya dihimbau mulai buka atau beroperasi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat ketika hari pemungutan suara. Surat edaran tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan agar memberikan kesempatan dan memastikan karyawan dan karyawati pada instansi atau pelaku usaha sesuai kewenangannya telah menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Ya, jadi memang dalam pilkada ini partisipasi aktif dari pemilih itu memang merupakan suatu bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat, Mbak Fire, dan memastikan pemberian hak suara kepada seluruh warganya. Betul banget. Dan semoga nih dengan adanya surat edaran tersebut dapat memberikan waktu yang cukup nih untuk kita juga bisa turut mendukung para karyawan dan juga karyawati untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Amin. Amin. Nah, kita lanjut ke berita yang selanjutnya nih, Sobat Dukcapil, masih tentang pilkada. Distrik Capil Surabaya terus menggiatkan percepatan perekaman KTPL. Program jebol anduk ini juga dilakukan secara rutin di berbagai SMA dan juga SMK sederajat. Saat ini, jebol anduk diprioritaskan bagi siswa dan siswi yang sudah masuk dalam kategori pemilih pemula. Dilansir dari distdukcapil.surabaya.go.id,
terdapat kurang lebih sekitar 3.000 siswa yang belum melakukan perekaman KTPL. Disdukcapil Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim untuk dapat mendata secara valid jumlah murid SMA sederajat yang belum rekam KTPL. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, sejak tanggal 15 November yang lalu, Disdukcapil Surabaya sudah melakukan jebolan duk nih di 53 SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Surabaya. Percepatan perekaman KTPL tersebut akan berlangsung terus hingga tanggal 26 November 2024. Jadi H-1 coblosan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai jumlah target pemilih pemula agar dapat terdaftar sebagai pemilik yang sah pada Pilkada serentak di 2024 ini. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keikutsertaan para pemilih pemula tersebut dan dapat memberikan hak suara kepada seluruh warga yang telah memenuhi syarat. Dengan adanya percepatan perekaman KTPL, harapannya dapat memfasilitasi siswa secara merata dan menyeluruh ke berbagai SMA dan SMK sederajat. Wow, berarti dari Disdukcapil Surabaya ini emang udah menggencarkan ya program jebol anduk ini. Coba deh yang SMA SMK-nya dikunjungi nih sama tim dari Disdukcapil, komen di bawah. Terus juga yang belum, komen di bawah juga dong biar kita langsung ke sana ya, Pak ya. Iya, betul. Langsung perekaman KTPL. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan pilkada nih, kalau dari Pak Anton sendiri udah siap belum? Kalau saya pasti udah siap ya, karena memang kebetulan saya juga sudah memiliki hak pilih sudah sejak beberapa pemilu maupun pilkada yang lalu-lalu. Nah, kalau Mbak Pire sendiri gimana nih? Kalau kebetulan aku kan nggak ber-KTP Surabaya, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi ya. KTP ku Gresik, jadi kayaknya nanti aku bakal ke Gresik sih, Pak. Boleh, gitu. boleh. Nanti izin satu hari ke sana. Iya. Nah, Sobat Dukcapil, buat kamu yang sudah cukup umur untuk menyoblos, jangan lupa ya datang ke TPS. Gunakan hak suaramu dengan bijak. Betul banget. Sekarang berita terakhir nih. Nah, Sobat Dukcapil, masih seputar Pilkada 2024. Ada kabar gembira nih. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Resto Indonesia atau APKRINDO berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Surabaya. Apa itu? Meluncurkan program Wani Nyoblos nang TPS Mangan Wareg untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Wih, Wani nyoblos nang TPS Mangan Wareg, menarik banget ya, Pak. Nah, buat warga yang ber-KTP Surabaya setelah mencoblos bisa langsung ke outlet yang bekerja sama dengan program ini. Dilansir dari suarasurabaya.net, program ini menyediakan 100.000 porsi makanan gratis yang bisa didapatkan di 1.000 tenan dari 100 brand yang ikut berpartisipasi. Caranya gimana? Caranya gampang banget nih. Pertama, datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024, lalu gunakan hak pilih kamu. Setelah itu, tunjukkan KTP Surabaya dan jari bertinta yang menandakan sudah mencoblos. Nah, menariknya lagi, program ini nggak hanya menyediakan makan gratis, tapi juga banyak diskon menarik di setiap tenan yang berpartisipasi. Jadi jika kuota makan gratisnya yang disediakan sudah habis, warga masih bisa mendapatkan diskon-diskon menarik lainnya. Siapa nih yang udah nggak sabar nyobain makan gratis di berbagai tenan? Maka dari itu, yuk gunakan hak suaramu di Pilkada 2024. Kalau Mbak Pire gimana nih? Nggak ngiler tah lihat itu tadi ada program makan gratis setelah nyoblos. Aku ngiler sih, Pak, lihat flyernya aja kayak ada brand-brand makanan yang aku sukain gitu. Karena aku emang suka makan makanan oriental kayak mimi gitu ya. Kayak, aduh kok pengen tapi tadi Mbak Pire bilang KTP-nya bukan Surabaya. Ya udah kalau kita habis nyoblos nanti makannya saya yang traktir aja gimana? Boleh, Pak. Sip. Oke, berarti Bapak ini pulang dari TPS bawa ini ya, Pak? Iya, nanti saya ke TPS, setelah itu ke yang program makan gratis saya bawain bawa tas plastik gitu ya. Boleh, Pak, boleh, Atau Pak. kalau perlu bawa rantang nanti ya. Boleh banget gitu. Nah, buat Sobat Dukcapil nonton video ini pas di tanggal 27 November, sekarang juga bisa langsung nih cus serbu makan gratis. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo episode pada hari ini. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman seputar berita terkini dan juga seputar Adminduk. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya di bawah ini. Sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Pire. Dan aku Anton, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.